Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmawati dengan NIM 1909619 dari kelas 4 DPGSD. Perkenalkan, nama saya Asti Lestari dengan NIM 1901118 dari kelas 4D PGSD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Verika Editya Damayanti dengan NIM 1908889. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmida dengan NIM 1902907 dari kelas 4D PGSD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Indriani dengan NIM 1906026. Perkenalkan, saya Kenari, NIM 1904862. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purwatresna Senjaya dengan NIM 1902693. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Rahayu dengan NIM 1909036 dari kelas 4D Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian, ya. Ya. Absen 1, Astri Lestari. Ya, hadir. Ferica. Oh, ya, hadir. Indri Indriani. Oh, ya, hadir. Kenari. Baik, hadir. Purwa. Baik. Sri Rahayu. Ya, hadir. Ya, selesai. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Setelah Ibu mengecek kehadiran dari kalian, sekarang Ibu akan mengecek kerapian dari kalian. Silakan semua bisa berdiri kembali. Sekarang Ibu akan melihat. Wah, bagus. Kalian semua terlihat sangat rapi. Itu menunjukkan jika kalian itu telah siap mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati teks dan gambar, siswa mampu mengidentifikasikan penemuan Nikola Tesla yang dapat mengubah dunia dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan bertanya, siswa mampu menelaah manfaat listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencoba, siswa dapat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Dan yang keempat, dengan menalar, siswa mampu mengklasifikasikan dari percobaan rangkaian listrik sederhana dengan baik. Yang kelima, dengan menyimpulkan, siswa mampu menjabarkan informasi yang telah didapatkan dengan benar. Dan yang keenam, dengan diskusi antar kelompok, siswa mampu menyajikan laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan dari membuat rangkaian listrik sederhana dengan percaya diri. Tema yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, sekarang kalian silahkan buka bukunya terlebih dahulu. Di situ pada halaman 1, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, ada gambar dan teks yang perlu kalian amati terlebih dahulu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik anak-anak, setelah kita mengamati gambar serta membaca teks yang ada di buku, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira apa aja sih manfaat dari sumber energi listrik? Ya, benar sekali, yaitu agar kita tidak merasa
kegelapan. Lalu apalagi ya? Ya, tepat sekali, agar kita dapat menonton televisi. Lalu apalagi sih? Ya, benar sekali, agar kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon kabel. Lalu apalagi ya kira-kira? Ya, menggunakan kompor listrik, benar sekali, agar kita memudahkan untuk memasak. Lalu apalagi sih manfaatnya? Ya, betul sekali, kita dapat menyalakan laptop dan komputer. Lalu apalagi ya? Wah, benar sekali, kita dapat menggunakan gitar listrik. Baik anak-anak, di sini akan Ibu jelaskan apa aja sih manfaat dari sumber energi listrik. Nah, manfaat dari sumber energi listrik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama di bidang sosial, yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang pendidikan, dan yang keempat yaitu di bidang budaya. Nah, yang di bidang sosial yaitu yang tadi seperti anak-anak sebutkan, yang kalian sebutkan, itu misalkan yaitu sebagai sumber cahaya, contohnya lampu. Lalu ada lagi yaitu untuk memudahkan kita berkomunikasi menggunakan telepon kabel. Lalu ada lagi yaitu untuk memudahkan kita menonton TV, yaitu sebagai sumber energi dari barang elektronik. Lalu ada lagi yang tadi kalian sebutkan, yaitu sebagai untuk menyalakan kompor listrik, yaitu untuk memudahkan kita untuk memasak. Nah, tadi di bidang sosial ya. Lalu kemudian ada di bidang ekonomi nih. Kalian tahu kan alat-alat mesin yang besar yang ada di pabrik? Nah, itu yang menggerakkan itu listrik. Jadi manfaat dari listrik yaitu untuk sebagai sumber energi dari alat-alat mesin ada di pabrik, yaitu di bidang ekonomi. Lalu yang ketiga di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan tadi yang seperti kalian sebutkan, yaitu untuk menyalakan laptop dan komputer. Nah, laptop dan komputer ini bisa memudahkan kita untuk belajar. Lalu yang keempat yaitu di bidang budaya. Tadi yang seperti kalian sebutkan, yaitu memudahkan untuk menggunakan gitar listrik. Nah, itu sebagai sumber energi dari alat musik elektrik. Baik anak-anak, di sini anak-anak sudah pada paham ya apa aja sih manfaat dari sumber energi listrik. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih, kira-kira alat-alat dan barang-barang apa aja sih yang ada di sekitar kalian yang menggunakan sumber energi listrik? Ya, benar sekali, lampu. Lampu ini harus menggunakan energi listrik. Lalu apalagi ya? Ya, setrikaan. Lalu ada lagi? Wah, benar sekali, televisi. Lalu apalagi ya? Wah, lemari es. Benar sekali, lemari es harus dicolokin ke listrik. Lalu apalagi nih? Pompa air. Pompa air juga ada yang menggunakan listrik. Lalu apalagi sih? Wah, benar sekali, laptop dan komputer. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik sederhana yang akan kita praktekkan yaitu tentang rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri ini sangat sederhana karena rangkaiannya itu disusun secara lurus dan juga tidak memiliki cabang. Nah, jadi akan sangat mudah apabila hari ini kita mempraktekannya. Nah, Ibu minta kalian membagi menjadi 5 kelompok. Nah, lalu Ibu akan memberikan lembar kegiatan praktikum di setiap kelompoknya ya. Nah, nanti kalian tinggal mengikuti langkah-langkah dan juga beberapa pertanyaan di lembar kegiatan kali ini. Nah, Ibu juga sudah menyiapkan alat dan bahan kalian praktikum nanti.
Nah, kalian bisa mendiskusikannya dengan anggota kelompoknya. Nah, tapi ingat, harus berhati-hati dalam praktikum kali ini. Jika kalian merasa bingung atau bingung, kalian bisa bertanya pada ibu atau membahasnya dengan anggota kelompok kaliannya masing-masing ya. Oke? Si ibu akan membagikannya ya kepada kalian. Nah, setelah kita melakukan percobaan yang rangkaian listrik ya tadi, rangkaian listrik seri, coba siapa yang bisa menyebutkan tadi bahan-bahan atau alat-alatnya ada apa aja? Coba acungkan tangannya. Ya, Yuli silahkan. Ya, ada lampu ya tadi. Terus, apa lagi? Coba siapa yang bisa? Ya, silahkan. Ya, ada kabel. Kemudian ada apa lagi? Ada baterai. Ya, terus ada saklar ya, yang tempat menghidupkan atau mematikan lampunya. Nah, itu namanya itu adalah saklar. Nah, adik-adik, jadi di dalam praktek tersebut ada komponen-komponennya. Yaitu yang pertama yaitu ada baterai. Nah, coba kalau sepertinya tidak ada baterai, lampunya akan hidup tidak? Tidak ya. Nah, jadi baterai itu berfungsi sebagai sumber listriknya. Nah, kalau sepertinya tidak ada baterai, otomatis lampu tersebut tidak akan hidup. Nah, jadi baterai itu merupakan sumber dari energi listriknya. Terus ada apa lagi tadi? Ada kabel ya. Nah, kabel ini berfungsi sebagai konduktor. Nah, konduktor itu jadi yang menyalurkan energi listriknya menuju ke lampunya. Coba kalau sepertinya tidak ada kabelnya, bakal hidup tidak? Lampunya tidak ya, karena energi listrik tersebut dialirkan oleh kabel ke lampunya, seperti itu. Coba ada apa lagi? Tadi ada lampu ya. Nah, lampu ini merupakan yang merubah energi listrik menjadi energi cahayanya. Nah, jadi si lampu ini tuh yang menjadikan tempat perubahan energinya, yakni dari energi listrik yang diubah oleh lampu menjadi energi cahaya, seperti itu. Jadi tadi ada sumber energinya, yaitu ada baterai, kemudian ada kabelnya sebagai konduktor yang menyalurkan energi listriknya, kemudian ada lampu yang merubah energi listrik menjadi energi cahaya, seperti itu. Terus ada juga tadi saklar ya, yang menghidupkan dan mematikan lampunya sehingga lampu dapat hidup dan mati, seperti itu. Nah, selanjutnya coba adik-adik menyimpulkan atas apa yang sudah adik-adik lakukan di dalam percobaan ini. Siapa yang bisa? Coba acungkan tangannya. Tidak ada yang bisa. Coba acungkan tangannya, siapa yang mau? Ada, alhamdulillah. Coba Yuli, apa? Ya, benar. Di dalam percobaan tadi energi listriknya berfungsi atau berubah menjadi energi cahaya yang bermanfaat, yakni untuk menerangi kita ya. Iya, betul sekali. Jadi di dalam percobaan tadi terlihat ya, atau sudah terbukti bahwasanya energi listrik itu dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia, salah satunya yakni untuk menerangi kita, yakni dari lampu. Nah, cuman di dalam praktek tadi yang jadi sumber energi listriknya itu adalah baterai, sedangkan di dalam kehidupan kita yang menjadi sumber energi listriknya yakni adalah dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, khususnya untuk di daerah Purwakarta, di daerah tempat tinggal kita. Nah, pembangkit listrik tenaga air di Purwakarta sendiri itu ada di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata. Nah, itu menjadi sumber energi listriknya, yakni berasal dari pembangkit listrik tenaga air, seperti itu. Nah, dan juga kita udah tahu ya bahwasanya di dalam lampu gitu ya ada komponen-komponennya untuk bisa hidup itu lampu. Seperti tadi ada kabelnya, terus ada
sumber energi listriknya, ada saklarnya, sehingga lampu itu bisa hidup seperti itu. Nah, kepada anak-anak semua, tadi sudah benar ya yang dilakukan oleh kelompok 2 tentang cara pembuatan proses rangkaian listrik secara sederhana. Baik kepada siswa lainnya, yang dilakukan oleh kelompok 2 itu sudah benar dan sangat bagus sekali sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Kemudian, kepada kelompok lainnya atau teman lainnya, jika kalian masih ada kesalahan pada proses rangkaian listrik secara sederhana ini, segera ya untuk diperbaiki, lalu mohon untuk dilaporkan kepada ibu, karena ibu akan menunggu hasil laporan dari kalian masing-masing, sehingga nilai kalian akan masuk kepada daftar nilai yang telah ibu sediakan. Terima kasih. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan bersama-sama mengenai rangkaian listrik yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang kita pelajari itu rangkaian listrik seri. Untuk rangkaian listrik seri sendiri ini adalah rangkaian listrik sederhana, anak-anak. Jadi untuk rangkaian listriknya itu disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang, serta komponen yang terpasang akan mendapatkan arus listrik yang sama. Sistem cara kerjanya itu ketika lampu, kita ambil contohnya hari ini kan lampu ya, lampu kecil. Nah, untuk contohnya itu ketika ada salah satu lampu yang mati atau tidak terpasang dengan baik, maka rangkaian listrik seri ini tidak akan berjalan sesuai seharusnya karena arus listriknya terhambat di lampu yang mati atau rusak tersebut ya. Lalu kita akan membahas materi yang telah kita pelajari. Yang pertama ada tentang penemu listrik, yaitu ada dua, ada Nikola Tesla dan Michael Faraday. Nikola Tesla adalah penemu transmisi dan sistem pembangkit listrik pada tahun 1821. Untuk Michael Faraday adalah penemu atau ilmuwan yang dijuluki sebagai bapak listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi listrik. Tadi telah kita pelajari ya, ada sumber nuklir, energi nuklir melalui nuklir, lalu ada dari air, batu bara, dan biomas. Lalu ada juga pembangkit listrik dan pemanfaatannya gitu. Ada 6 ya, tadi ada uap, ada nuklir, ada surya, pembangkit listrik tenaga gas, air, dan panas bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis benda yang memanfaatkan energi listrik. Yang pertama itu ada lampu, setrikaan, pompa air, itu yang sering kita temui sehari-hari. Selanjutnya ada manfaatnya. Ada di bidang sosial, di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Untuk di bidang sosial sendiri ini, contohnya sumber energi listrik itu menjadi energi untuk peralatan elektronik. Contohnya televisi. Ketika kita menonton televisi, maka kita akan mendapatkan informasi dari tempat yang jauh. Seperti itu. Kalau di bidang ekonomi, misalnya sumber energi listrik sebagai sumber energi berjalannya mesin produksi. Jadi ketika mesin produksi itu tidak dialiri listrik, tidak akan menyalakan, maka perekonomian pun tidak akan berjalan. Nah, kita langsung saja ya, karena sudah membahas kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari mengenai rangkaian listrik seri ini. Kita langsung saja ke pertanyaan. Bapak akan bertanya ya, siap-siap untuk kalian yang mendapat pertanyaan. Bapak akan bertanya kepada Satrio. Silahkan Satrio, jelaskan untuk rangkaian listrik sendiri itu ada apa saja sih jenisnya. Bagus, lanjutkan. Baik, terima kasih ya kepada Satrio. Jadi yang pertama itu betul, ada rangkaian listrik seri yang telah kita pelajari hari ini. Untuk rangkaian seri ini tadi ya, ketika ada satu kendala di bendanya gitu ya, yang dialiri arus listrik, maka rangkaiannya tidak akan berjalan. Karena rangkaian seri ini itu rangkaian sederhana, disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang. Lalu yang kedua ada paralel. Betul tadi yang disebutkan oleh Satrio, rangkaian paralel ini memiliki cabang ya. Jadi kebalikannya dari rangkaian seri dan terpasang secara bersusun atau sejajar.
Lalu ada rangkaian listrik campuran. Untuk rangkaian listrik campuran ini adalah gabungan dari seri dan paralel. Pada umumnya rangkaian dan karakteristiknya tuh sama, serta hukumnya juga sama ya, yang berlaku pada seri dan paralel. Jadi memiliki karakteristiknya keduanya, yaitu dari seri dan paralel. Nah, terima kasih ya untuk anak-anak semua yang telah menyimak dengan baik. Ternyata ketika Bapak tanya, kalian bisa menjawab. Apresiasi dulu, kita tepuk tangan. Nah, mungkin untuk kesimpulan seperti itu ya anak-anak. Dan terima kasih kepada Satrio yang telah menjawab. Nah, baik. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berpendapat mengenai rangkaian listrik yang telah dipelajari pada hari ini. Di sini siapa yang akan memaparkan pendapatnya? Anak-anak, untuk penugasan kalian bisa lihat di tema 3 di halaman 4 ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup dengan doa kepada anak-anakku. Mari kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.